Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam wa nusolli wa nusalimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Selamat datang kembali di e-learning pelajaran bahasa Indonesia. Apakah kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran? Harus tetap semangat ya, meskipun kita masih harus belajar secara online. Tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan, gunakan masker jika keluar rumah dan juga sering-sering mencuci tangan. Ustazah akan ingatkan kembali, setiap pelajaran bahasa Indonesia, kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga catatannya. Catat atau rangkum hal-hal yang penting yang ada pada video pembelajaran agar tidak terlewat. Kemudian catat hal-hal yang sekiranya tidak kalian pahami dalam video pembelajaran, dan setelah menonton video tersebut, kalian dapat langsung tanyakan pada ustazah. Kemudian, jangan lupa untuk mengkonfirmasi kehadiran di grup Telegram agar kehadiran kalian dapat ustazah catat sehingga ustazah tahu bahwa kalian hadir di kelas kita hari ini. Insya Allah pembelajaran hari ini kita masih akan melanjutkan bab 3, yaitu meluaskan wawasan dan daya kritis dengan editorial. Sebelum masuk ke materi, tentu saja kita perlu mengetahui kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini. Terlebih dahulu, kompetensi dasar untuk hari ini kita hanya akan mempelajari satu kompetensi dasar, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks editorial. Dari kompetensi dasar itu, kita dapat juga tahu tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu agar kita dapat menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks editorial dengan benar. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai secara maksimal ya. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang beberapa hal dari teks editorial. Masih ingatkah kalian apa saja yang telah kita pelajari? Mari kita mengulas terlebih dahulu materi sebelumnya untuk mengingatkan kembali kita pada materi yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat apa itu teks editorial? Teks editorial adalah salah satu rubrik yang ada di media massa cetak seperti koran, majalah atau buletin. Editorial biasanya menjadi sebuah cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberi tawaran solusi di akhir teks. Bahasa yang digunakannya yaitu bahasa yang lugas. Selain pengertian dari teks editorial, kita juga sudah mempelajari apa saja informasi yang terdapat dalam teks editorial. Ada yang masih ingat? Ustazah harap masih ya. Nah, akan ustazah ulang kembali, yaitu bahwa dalam teks editorial terdapat informasi-informasi berupa fakta, pendapat atau opini, dan solusi atau saran. Nah, untuk fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sedangkan untuk pendapat atau opini, yaitu gagasan atau pendapat dari penulis terkait dengan masalah yang tengah dibicarakan. Dan terakhir yaitu solusi atau saran adalah pendapat atau usulan atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Selain kedua pembahasan tersebut, kita juga sudah mempelajari bagaimana memilah informasi yang cocok untuk teks editorial. Yang pertama harus menarik para pembaca, kemudian sesuai dengan kapasitas pengetahuan para pembaca, ketiga memiliki kejelasan, dan yang terakhir sesuai dengan waktu dan kondisi. Nah, sekarang kalian sudah mengingat kembali materi sebelumnya kan? Kenapa kita perlu mengingat lagi materi-materi yang telah kita pelajari?
agar materi yang akan kita pelajari selanjutnya lebih mudah untuk kita pahami. Hari ini kita akan belajar menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Terlebih dahulu kita akan mempelajari struktur dari teks editorial. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu adalah pendahuluan dari teks editorial, yakni berupa sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan aktual. Di sini ada contoh teks editorial yang menunjukkan struktur pengenalan isu. Jadi ada cuplikan yang termasuk ke dalam struktur pengenalan isu. Akan Ustazah bacakan dan juga silakan untuk kalian baca dalam hati ya. Tolok ukur kesiapsiagaan dan mitigasi yang dilakukan pemerintah itu tercermin dari gempa 2 kali di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Gempa pertama terjadi pada 28 Juli 2018 dengan kekuatan 6,4 skala Richter dan tidak ada korban jiwa. Selain itu juga tidak terjadi tsunami di sepanjang pantai Lombok Utara itu. Dan sepekan kemudian, pada 5 Agustus 2018, gempa kembali mengguncang Lombok Utara saat warga sedang menunaikan sholat maghrib. Kali ini gempa berkekuatan makin dahsyat, yakni 7 skala Richter. Walau tidak terjadi tsunami, korban jiwa jatuh sangat banyak. Ratusan warga meninggal dunia terkena reruntuhan bangunan saat gempa itu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sebagian besar korban meninggal akibat tertimpa bangunan roboh. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berteori bahwa gempa pertama merupakan pendahuluan, sementara gempa utamanya atau main earthquake pada 5 Agustus dengan kekuatan 7 skala Richter. Selanjutnya gempa susulan dan kekuatan yang relatif lebih kecil. Dapat dilihat pada cuplikan tersebut menjelaskan tentang gempa yang terjadi di Lombok. Di sana juga disertakan fakta-fakta aktual tentang kejadian tersebut. Struktur selanjutnya yaitu penyampaian argumen-argumen. Karena teks editorial itu informasinya juga berupa opini dari redaktur atau penulis, maka pada bagian ini adalah sebagai pembahasan, yakni berupa tanggapan-tanggapan redaktur dari media yang bersangkutan berkenaan dengan peristiwa, kejadian, atau persoalan aktual. Akan Ustazah bacakan contoh dari struktur penyampaian argumen ini. Jadi cuplikan ini dan cuplikan yang sebelumnya itu adalah satu editorial. Nah, ini untuk bagian argumennya. Jika disimak dari penjelasan dua badan pemerintah yang dipercaya untuk menanggulangi bencana itu, berarti sudah ada prediksi bahwa Lombok Utara adalah daerah rawan gempa, sebab daerah itu berada di atas patahan lempeng bumi, sehingga jauh hari mestinya sudah bisa dilakukan mitigasi bencana. Pengertian mitigasi sendiri sesuai dengan UU 24/2007 itu adalah upaya mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Hal itu berarti di daerah Lombok Utara semestinya sudah dilakukan upaya itu. Setidaknya sosialisasi kepada masyarakat menghadapi gempa. Sosialisasi konstruksi bangunan anti gempa dan jalur-jalur evakuasi dengan sudah disiapkan. Kini Lampung juga merupakan daerah rawan bencana gempa bumi terkait posisi bumi Ruwa Jurai di atas patahan lempeng Eurasia dan Indo-Australia, sehingga akan ada ancaman korban jiwa. Jika pemerintah lalai untuk menyediakan mitigasi sebelum bencana itu datang, penderitaan bagi masyarakat banyak akan menjadi pemandangan tragis yang tidak dapat terelakkan lagi. Kalian dapat melihatnya bukan? Isi dari cuplikan tersebut adalah sebuah opini pribadi dari redaktur atau penulis teks tersebut. Yang terakhir ada simpulan, saran, ataupun rekomendasi. Bagian ini termasuk ke bagian penutup.
yakni berupa pernyataan penyelesaian persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Akan Ustazah bacakan contoh dari bagian struktur terakhir. Jangan sampai akibat kurangnya mitigasi, bencana yang datang akan memakan banyak korban. Apalagi jika mitigasi dan penanggulangan bencana hanya dijadikan proyek. Maka korban yang sudah sangat terluka justru makin menjerit pada dalamnya sakit. Sedia mitigasi sebelum bencana datang menerjang adalah keharusan. Dari cuplikan tersebut, termasuk ke dalam simpulan, saran atau rekomendasi menurut kalian. Nah, dalam cuplikan tersebut ada simpulan dan juga saran. Tanda bahwa cuplikan tersebut adalah kesimpulan, kalian bisa melihatnya bahwa ada kata maksud Ustazah ada kata maka yang menunjukkan bahwa itu kesimpulan, yang kemudian ditambahi dengan saran agar sedia mitigasi sebelum bencana datang menerjang adalah keharusan. Sudah paham struktur dari teks editorial? Jadi, struktur editorial ini ada 3, yaitu pengenalan isu, penyampaian argumen-argumen, dan juga simpulan. Setelah mempelajari struktur dari teks editorial, kemudian kita beralih ke kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama, teks editorial banyak menggunakan kata populer. Hal ini sesuai dengan karakteristik media itu sendiri yang ditujukan pada halayak dari berbagai latar belakang, dengan harapan kata-kata tersebut menjadi lebih akrab di kalangan pembacanya. Nah, untuk kata populer ini maksudnya adalah kata-kata yang dipopulerkan oleh masing-masing koran, karena editorial ini adalah adanya di rubrik koran atau media cetak, maka biasanya kata-kata populer ini setiap koran itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi kata-kata populernya berbeda-beda. Seperti itu ya. Yang kedua, teks editorial banyak menggunakan kata yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadikan fokus ulasan. Nah, ini ada contoh untuk rujukan waktu. Ada cuplikannya, yaitu gempa pertama kali terjadi pada 28 Juli 2018 dengan kekuatan 6,4 skala Richter dan tidak ada korban jiwa. Dapat dilihat kata yang garis miring dan juga ditebalkan termasuk ke dalam rujukan waktu, yaitu tanggal terjadinya gempa. Kemudian ini ada rujukan tempat. Cuplikannya yaitu, kini Lampung juga merupakan daerah rawan bencana gempa bumi terkait posisi bumi Ruwajurai di atas patahan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Lampung adalah kata rujukan tempat. Dan yang terakhir ada rujukan peristiwa. Contohnya adalah pada kalimat berikut, dan sepekan kemudian pada 5 Agustus 2018, gempa kembali mengguncang Lombok Utara saat warga sedang menunaikan sholat maghrib. Rujukan peristiwanya adalah gempa kembali mengguncang Lombok Utara. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan ungkapan-ungkapan persuasif. Hal ini terkait dengan isi editorial itu sendiri yang pada umumnya bertujuan untuk memengaruhi halayak dengan sejumlah argumen. Contohnya adalah ada cuplikan ini, yaitu sebab daerah itu berada di atas patahan lempeng bumi, sehingga jauh hari mestinya sudah dilakukan mitigasi bencana. Dan ada kalimat lain, sedia mitigasi sebelum bencana datang menerjang adalah keharusan. Kata mestinya dan keharusan ini termasuk ke dalam ungkapan persuasif. Kaidah selanjutnya yang keempat yaitu banyak menggunakan pernyataan-pernyataan mempertentangkan, yakni ditandai dengan penggunaan konjungsi tetapi, melainkan, meskipun. Hal ini terkait dengan topik-topik editorial itu sendiri yang pada umumnya bersifat
pro dan kontra. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti kita untuk melibatkan pembaca langsung pada topik yang dibahasnya. Namun ini tidak semuanya teks editorial menggunakan kata ganti kita, tetapi kebanyakannya seperti itu untuk melibatkan pembaca langsung. Jadi, kaidah kebahasaan dari teks editorial ini ada 5 ya, yaitu banyak menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata yang merujuk pada waktu, tempat, dan peristiwa, menggunakan ungkapan-ungkapan persuasif, menggunakan pernyataan-pernyataan pertimbangan, dan terakhir menggunakan kata ganti kita. Nah, pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan juga kebahasaan dari teks editorial. Apakah kalian sudah paham? Jika ada yang masih membuat kalian bingung, silakan tanyakan langsung pada Ustazah. Sebelum penutupan, ada tugas terlebih dahulu ya untuk mengetahui pemahaman kalian dari yang sudah kita pelajari tadi. Yaitu carilah satu contoh teks editorial, kemudian analisis struktur dan juga kebahasaan dari teks tersebut. Jadi kalian bisa mencarinya dari internet atau dari koran atau dari buku. Contoh teks editorial, kemudian analisis struktur dan kebahasaannya. Kumpulkan pada Ustazah hari ini, batas waktunya yaitu jam 8 malam. Ditunggu ya, jangan lupa mengerjakan. Nah, insya Allah minggu depan kita masih akan melanjutkan pembahasan bab 3, teks editorial bagian D ya, yaitu menyusun teks editorial. Insya Allah karena minggu depan adalah pekan ketiga di bulan ini, kita akan belajar menggunakan Google Meet. Silakan untuk mendownload terlebih dahulu Google Meet di HP atau di laptop kalian masing-masing. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Setelah ini kita akan diskusi di grup Telegram. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.